Minasan, o genki desu ka? Hai minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O genki desu ka? Mudah-mudahan jawabannya hai genki desu ya. Oke, di sini balik lagi bersama saya Hani Sensei. Kita akan membahas tentang materi bahasa Jepang. Sebelumnya saya mau meminta maaf kepada kalian kalau materi sebelumnya itu suaranya kresek-kresek atau mungkin audionya tidak terdengar jelas. Jadi di sini saya mau meminta maaf kepada kalian. Saya akan balik lagi menggunakan video. Nah, di sini kita lanjut aja. Kita akan membahas materi bab 4, yaitu materi tentang di sini materi tentang haji memashite. Haji memashite ya. Materi sebelumnya atau kosakata sebelumnya yang pernah kalian pelajari, haji memashite artinya apa sih? Ya, perkenalan ya, atau perkenalkan. Di sini karena kita masuknya materi, jadi di sini adalah haji memashite, materi perkenalan ya. Perkenalan yang pertama kalian sudah mengetahui perkenalan yang nama saya ya, saya tinggal di mana, kalian sudah bisa mengucapkan itu kepada saya. Nah, kita akan bahas tentang materi haji memashite yang selanjutnya. Di sini kita belum membahas tingkatan kelas kan yang sebelumnya itu. Nah, di sini kita akan membahas tingkatan kelas. Yang pertama, 1, 2, 3 dan sampai 12. 1 sampai 12 ya. Kalian bisa lihat belakangnya ditambah nensei ya. Kalian bisa lihat belakangnya ditambah nensei semuanya. Itu menandakan kalian kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya ya. Kalau di sini nan nensei desu ka? Kelas berapa? Nan nensei desu ka? Kelas berapa ya. Untuk 4, yang kalian tahu 4 itu artinya bahasa Jepangnya yong. Untuk ini hanya menggunakan yo saja, yo nensei. N-nya dihilangin jadi yo nensei ya, artinya kelas 4. Nah, di sini ada perbedaan di Jepang dan di Indonesia ya, untuk menjelaskan kelasnya ya. Kalau di Jepang itu SMA-nya dia menggunakan kelas 1, 2 dan 3 ya. Kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kita menggunakannya kelas 10, 11 dan 12 ya. Untuk SMA. Nah, itu perbedaannya. Jadi nanti kalian menggunakan yang ini. Junensei, Juichi Nensei atau Juni Nensei ya. Kalau di Jepang menggunakan kelas 1, 2 dan 3, Ichi Nensei, Ni Nensei, San Nensei. Ya. Itu perbedaannya nih. Oke, selanjutnya di sini ada kosakata tambahan. Kosakata tambahan, kalian bisa baca sendiri. Di sini ada watashi, watashi tachi, kokousei, seito, namae. Nah, ini kalian udah tahu nih, artinya namae itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Ya. Kita mulai dari pertama nih, ini udah tahu juga dari kosakata sebelumnya ya, di materi video sebelumnya. Watashi, 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 watashi tachi, watashi tachi ya. Watashi tachi artinya kami, kita. Kami atau kita. Watashi saya. Watashi tachi kami atau kita. Kokousei. Kokousei murid SMA ya, atau kalian bisa menggunakan SMK bisa. Kokousei. Seito artinya murid ya. Seito artinya murid. Murid aja, bukan kalau ini kokousei murid SMA. Nah, seito murid ya. Namae nama. Nah, di sini ada animasinya nih. Tuh. Kira-kira ini dari negara mana aja sih? Oke. Ini ada bendera apa? Ini bendera apa nih, kira-kira pakaiannya pakaian apa, dan ini benderanya bendera apa ya. Yang pertama di sini adalah orang Jepang, Nihonjin ya. Bukan dalam bahasa Indonesia bukan jin yang hantu-hantu, bukan, tapi ini Nihonjin artinya orang Jepang ya. Nihon tulisannya N tapi dibaca eng. Nihonjin ya.
Kemudian ini bendera apa? Udah tahu lah. Amerika Jin. Ya. Amerika Jin. Orang Amerika. Bukan artinya jin Amerika, bukan, tapi orang Amerika ya. Yang ketiga, Shugoku Jin. Shugoku Jin. Artinya orang Cina. Ya. Orang Cina. Yang terakhir pasti udah tahu, Indonesia Jin. Ya. Indonesia Jin. Orang Indonesia. Sampai sini sudah bisa paham? Jangan lupa dicatat ya. Kita lanjut masuk ke pola kalimat yang pertama. Di sini ada orang, wa, nama atau status, des. Sini saya kasih 3 ya. Sini saya kasih 3 contoh. Contoh yang pertama, watashi wa handayani des. Watashi wa hani des atau handayani des. Ya, ini saya. Watashi wa hani des. Saya Hani. Ini yang pertama nih, pernah kita di video sebelumnya ya, kalian perkenalan kepada saya. Watashi wa kokousei desu. Saya murid SMA. Yang ketiga, ini kita menjelaskan orang lain ya. Ingat, kalau orang lain kita menggunakan sang di belakangnya. Kalau orang lain, nama orang lain ya. Dina-sang, kita menggunakan sang di belakangnya. Dina, orang Jepang. Dina-sang wa Nihonjin desu. Dina, orang Jepang ya. Ingat, kalau nama orang ditambahin sang di belakangnya, jangan sampai lupa. Pola kalimat yang kedua, orang, wa, sekolah, no, nama atau status, des. Watashi wa SMK BPL no Risa des. Ya. Watashi wa SMK BPL no Risa des. Saya Risa, murid nih. Murid di sini saya masukin tanda kurung ya. Murid di dalam kurungin SMK BPL. Saya Risa, murid SMK BPL. Berbeda dengan ini. Watashi wa SMK BPL no Seito desu. Yang artinya saya murid SMK BPL. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Oke, kalian bisa lihat perbedaannya, jangan sampai kalian salah. Oke? Kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau yang ini udah termasuk nih SMK BPL. Nah, kalau yang ini tidak termasuk, jadi murid SMK BPL. Bagaimana kalau yang ada banyak? Kita menggunakan menjelaskan ada banyak. Watashi tachi wa SMK BPL no Seito desu. Yang artinya kami adalah murid SMK BPL. Ya. Kami adalah murid SMK BPL. Nih, lihat ya. Kalau watashi tachi kami atau kita, kalian bisa tuh dalam bahasa Indonesia ini ya. Ya, selanjutnya pola kalimat yang ketiga. Nah, di sini pola kalimat yang ketiga kita memperkenalkan teman kalian. Misalnya kalian punya teman, kalian mau ngenalin ke teman kalian lagi. Di sini kita menggunakan kochira, ya, kochira. Kochira ini dalam bahasa Jepang artinya ini, dengan sopan banget, ya, ini sopan banget. Kochira, perkenalkan. Di sini saya masukin perkenalkan dalam kurung ya. Perkenalkan ini kochira wa sekolah atau kelas no nama des. Nah, di sini ada gambar untuk memperkenalkan nih. Dia mau ngenalin si cewek ini ke temennya. Kochira wa junensei no Rika des. Kochira wa junensei no Rika des. Artinya, perkenalkan, ini Rika kelas 10. Nah, begitu artinya. Kochira wa junensei no Rika desu. Perkenalkan, ini Rika kelas 10. Di sini kalian menggunakan pola ini sambil kalian menunjukkan teman kalian seperti ini ya, seperti yang di gambar ini. Di sebelahnya ada teman kalian. Nah, kalian menggunakan pola yang ini. Yang kedua nih, dia juga masih sama.
Kochira wa SMK BPL no Rika Sang desu. Ingat ya, kalau nama orang, kalau kalian memperkenalkan orang, jangan lupa tambahin sang, karena nama orang. Kalau watashi kita nggak usah pakai sang. Kochira wa SMK BPL no Rika Sang desu. Perkenalkan, ini Rika, murid SMK BPL. Ya, kira-kira sudah sampai sini paham? Coba kalian perhatikan baik-baik contoh pola kalimatnya dan pola kalimat yang di atasnya. Ya, kalau kalian tidak paham, kalian bisa putar ulang lagi video ini. Pola keempat, di sini kita menggunakan nama ya. Nah, di sini saya perjelas lagi. Kalau kalian ingin menjelaskan teman kalian menggunakan sang ya. Contoh di sini pola kalimatnya nama, sama, sekolah atau status no seito desu ya. Sebagai contohnya di sini saya kasih contoh Mia Sanwa SMK BPL no seito desu, yang artinya Mia adalah murid SMK BPL. Nah, di pola kalimat ini saya memperjelas penggunaan sang ya. Sang itu untuk nama teman kalian, nama plus sang ya. Contoh Hani Sang atau Randy Sang, Mia Sang, Alia Sang. Nah, itu kalian menggunakan sang kalau kalian mau memanggil teman kalian ya. Kalau untuk diri sendiri tidak perlu memakai sang. Oke, sampai sini paham? Kalau misalkan tidak paham, silahkan kalian memutar lagi video yang sebelumnya yang saya jelaskan ini. Ya, sampai di sini materi penjelasan dari saya, materi bab 4 tentang hajimemashite. Ya, minasan, kokomade owarimashita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum.